Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Mutia Zensha dengan nomor NIM 0518866065. Saya akan mempresentasikan secara metode Pecakucha yang bermateri identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Baiklah, berikut videonya. Baiklah, saya akan memasuki materi. Di sini yang saya akan jelaskan mengidentifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Yang pertama yaitu latar belakang proses perkembangan di Kota Bandung. Pada dasarnya memiliki dua bentuk dasar seperti yang dimukakan oleh Doxiadis pada tahun 1986, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan berbeda dengan transformasi yang menunjukkan perubahan yang terus-menerus bagian-bagian permukiman, perkotaan maupun pedesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisien pemukimannya. Proses transformasi melalui tahapan seperti peneratris, yaitu penerbosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang homogen, kemudian invasi yang merupakan serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahapan peneratris, tetapi belum mendominasikan fungsi lama. Kemudian dominasi yang menunjukkan perubahan dominasi proporsi fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru, akibat besarnya perubahan dari fungsi baru. Dan terakhir adalah suksesi di mana terjadi pergantian sama sekali tidak dari fungsi lama ke fungsi baru. Proses transformasi ini sering menjadi persoalan di mana masyarakat karena pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Dampak yang dihasilkan pun tidak kecil akibat tidak sesuai pembangunan oleh masyarakat. Ketidaksesuaian ataupun transformasi ini sangat berpengaruh terhadap penduduk perkotaan, baik hal tersebut berpengaruh pada kehidupan sosial, budaya, ekologi, perubahan struktur kota, dan sangat dirasakan hasilnya adalah perubahan ekonomi masyarakat perkotaan. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang besar, maka peran politik menata guna lahan dari pemerintah sangat berperan untuk menghasilkan efisien masyarakat dan sosial benefit maksimal dengan tercapai. Begitu banyaknya kegiatan atas guna lahan di perkotaan, maka diperlukan suatu identifikasi karakteristik guna lahannya untuk melihatkan hasil transformasi tersebut. Guna lahan sering dipahami sebagai fungsi dominan untuk ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, sedangkan kegiatan tersebut merujuk pada aktivitas atau pemanfaatan ruang pada suatu parsial. Kegiatan-kegiatan suatu perkotaan dalam memanfaatkan lahan dapat diperkelompokkan sebagai besar menjadi blok perumahan, konserial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, campuran lainnya. Tidak semua wilayah perkotaan memiliki lahan yang berfungsi seperti fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan dalam hal ini khususnya di Kota Bandung. Baiklah, kita memasuki tujuan dan sarana. Yang pertama, tujuan survei ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Yang kedua, sarana kegiatan ini yaitu identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, identifikasi karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung, dan identifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan Kota Bandung. Keluaran yang diharapkan berupa suatu laporan hasil survei yang siap pakai bagi kepentingan tahap proses perkembangan atau perencanaan selanjutnya. Lingkup kegiatan survei dilakukan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau disingkat WP. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 semester. Pendekatan pelaksanaan kegiatan. Beberapa pendekatan dapat dilakukan oleh menyesuaikan pekerjaan
adalah sebagai berikut. Sebelum melaksanakan kegiatan survei, sangat diperlukan pemahaman dan perumusan masalah mengenai topik ini agar nantinya kegiatan survei dapat berjalan dengan baik. Merumuskan kebutuhan data, merumuskan populasi dan sampel, memilih dan menyusun dan menggunakan perangkat survei, menentukan target area yang akan disurvei, melakukan survei, dan etika survei, mengolah dan menampilkan data melalui dan melakukan interpretasi sederhana dari data yang didapat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengorganisasikan kegiatan agar nantinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien adalah membuat organisasi tim, membuat proposal kegiatan, membahas kegiatan, pola kebutuhan dan jenis data, mencari data, memperkirakan biaya, dan mengurus surat izin dari pihak yang terkait. Singkat saja saya menjelaskan materi saya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang informasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.